Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beautiful Studio pada pemaparan materi geografi kelas 10. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Prinsip geografi oleh Siti Afifah Nur Fajriah. 4 prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran atau distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip persebaran adalah suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi dengan memperhatikan dan menggambarkan penyebaran fenomena dan fakta dalam ruang yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, juga manusia. Contohnya, peta persebaran fauna di Indonesia, persebaran hewan Indonesia. Ada beruang madu di Sumatera, harimau Sumatera, gajah di Lampung, waikambas, badak bercula 1 di ujung kulon, harimau Jawa, banteng di Jawa Timur. Dan yang paling khas di Kalimantan yaitu orangutan. Selanjutnya di Sulawesi ada badak rusa, anoa, burung maleo. Dan yang paling khas lagi yaitu di Nusa Tenggara ada komodo. Nah, untuk di Papua ada cendrawasih, burung kakatua, kuskus, kanguru. Peta persebaran gunung api di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali persebaran gunung api, disebut juga Ring of Fire, karena dilewati oleh 2 sirkum gunung api besar dunia, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Peta jumlah penduduk Indonesia. Yang paling padat di sini jelas yaitu Pulau Jawa. Di sini yang paling jarang penduduknya itu ada Papua, juga Kalimantan. Kata kunci untuk memahami prinsip persebaran atau prinsip distribusi yang pertama yaitu pada soal biasanya diceritakan persebaran fenomena atau gejala yang ada di permukaan bumi tidak merata. Contohnya, persebaran penduduk yang tidak merata, persebaran sumber daya alam yang tidak merata, persebaran curah hujan yang berbeda antar wilayah, dan lain sebagainya. Kata kunci yang kedua, pada soal biasanya ditampilkan data yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contoh, di daerah A terdapat 50 warga terinfeksi virus. Di daerah B terdapat 70 warga terinfeksi virus. Sedangkan di daerah C hanya 2 warga yang terinfeksi virus. Kata kunci yang ketiga, pada soal biasanya terdapat peta yang menggambarkan persebaran fenomena atau gejala di permukaan bumi yang tidak merata. Contoh, peta persebaran hasil perkebunan, peta persebaran fauna atau peta persebaran flora, peta persebaran hasil tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah suatu hubungan saling keterkaitan atau timbal balik dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Yang pertama, hubungan gejala alam dengan sosial. Contohnya, banjir.
menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit kulit, diare, dan demam. Banjir itu gejala alam yang menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit kulit, diare, dan demam. Masyarakat adalah sosial. Hubungan gejala alam dengan alam. Contohnya, tanah longsor yang terjadi karena hutan gundul. Tanah longsor adalah gejala alam yang terjadi karena hutan gundul. Atau contoh lainnya, gunung api menyebabkan beberapa tahun kemudian tanah di sekitarnya menjadi subur. Letusan gunung api itu gejala alam, sedangkan fenomena selanjutnya adalah tanah subur. Beberapa tahun kemudian, itu juga merupakan proses alam. Jadi, gejala alam dengan alam. Hubungan gejala sosial dengan sosial, contohnya aktivitas pedagang dengan pembeli, aktivitas di sekolah antara guru dengan murid. Banyaknya pengangguran menyebabkan terjadinya kemiskinan. Itu contoh dari hubungan gejala sosial dengan sosial, berkaitan dengan aktivitas manusia. Kata kunci selanjutnya agar kita memahami lebih lanjut yaitu kata kunci pertama, pada soal biasanya diceritakan terlebih dahulu sebab terjadinya suatu fenomena atau gejala di permukaan bumi. Kemudian dijelaskan akibat yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Contoh, kebakaran hutan dan lahan meluas di wilayah Kalimantan dan Sumatera tahun 2019. Kejadian pada musim kemarau tersebut memicu bencana asap di berbagai daerah di Indonesia. Laporan bencana asap mulai bermunculan dari Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat pada bulan ini. Kata kunci yang kedua, pada soal biasanya dijelaskan fenomena atau gejala di suatu wilayah. Kemudian dijelaskan penyebab terjadinya fenomena tersebut. Contoh, pembakaran hutan di berbagai provinsi di Indonesia ditujukan untuk membuka lahan sawit baru. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya permintaan minyak goreng karena jumlah penduduk yang meningkat. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Penjelasan atau deskripsi merupakan satu prinsip dan studi pada geografi untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi selain disajikan dengan tulisan atau kata-kata, prinsip deskripsi dapat juga dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Contoh di sini yaitu angka buta huruf perempuan dan laki-laki pada beberapa negara ASEAN. Ini ada grafiknya. Contoh penggunaan peta dalam melihat potensi wilayah. Ini ada petanya. Ini disebut dengan prinsip deskripsi. Selanjutnya, prinsip deskripsi itu pasti menanyakan fenomena apa, di mana terjadinya, kapan terjadinya, mengapa terjadinya, siapa atau apa yang terlibat, bagaimana terjadinya. Selanjutnya, dijelaskan secara rinci dengan lisan, tulisan, tabel, grafik, atau diagram peta. Kata kunci pertama dari prinsip deskripsi, pada soal biasanya digambarkan atau dijelaskan secara detail suatu fenomena geosfer. Contoh, Gunung Sinabung adalah salah satu dari 120 lebih gunung berapi aktif di Indonesia. Gunung Sinabung rentan terhadap pergolakan seismik karena lokasinya di cincin api Pasifik yang merupakan busur gunung berapi dan garis patahan yang mengelilingi cekungan Pasifik. Letusan Gunung Sinabung pada tanggal 2016 mengakibatkan 7 orang meninggal. Kata kunci kedua, pada soal biasanya didapati penjelasan suatu fenomena dalam bentuk angka, tabel, grafik, atau peta yang menggambarkan kondisi pada saat tersebut. Contoh,
Kabut asap menyebabkan kualitas udara memburuk di Sumatera Selatan dan Riau. Kualitas udara yang buruk mengakibatkan 25 bayi dan 15 orang dewasa meninggal serta 225 sekolah diliburkan. Prinsip korologi. Prinsip korologi adalah fenomena, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat ditinjau berdasarkan persebaran atau distribusi, interrelasi, deskripsi, interaksi, dan integrasi dalam ruang tertentu. Prinsip korologi ini fenomena geosfer ya kaitannya, itu terkait dengan ketiga prinsip sebelumnya, ada prinsip persebaran atau distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Salah satu contoh fenomena geosfer yang dalam mengkajinya menggunakan prinsip korologi adalah letak astronomis suatu negara yang menyebabkan terjadinya perbedaan iklim. Ini ada gambar iklimnya ya. Yang tengah itu khatulistiwa atau iklim tropis ya. Nanti ini antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan ini tropis ya. Jadi 23,5 derajat lintang utara atau 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan itu iklimnya subtropis. Selanjutnya dari 40 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai dengan 60,5 derajat lintang utara atau lintang selatan itu iklimnya iklim sedang. Selanjutnya dari 60,50 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang utara atau lintang selatan itu iklimnya dingin. Nah, ini daerah lurus ini itu daerah kutub. Ada di lintang 90 derajat, baik kutub utara maupun kutub selatan. Nah, ini disebut dengan salah satunya yaitu prinsip korologi, gabungan antara ini deskripsi dengan persebaran atau distribusi. Kata kuncinya pada umumnya soal-soal mengenai prinsip korologi menyebutkan 3 hal berikut. Ya. Yang pertama, bencana atau gejala alam disebutkan wilayah persebarannya. Yang kedua, ada data angka presentasenya. Yang ketiga, dijelaskan sebab akibat mengapa terjadinya. Jadi, semuanya itu komplit, paket komplit. Contohnya, kabut asap yang terjadi di tahun 2016 disebabkan oleh kebakaran hutan. Berdasarkan pantauan satelit terdapat 625 titik di Riau, 1.200 titik di Sumatera Selatan, 725 titik api di Kalimantan Tengah. Kabut asap menyebabkan kualitas udara memburuk di Sumatera Selatan dan Riau. Kualitas udara yang memburuk mengakibatkan 25 bayi dan 15 orang dewasa meninggal. Kegiatan belajar di sekolah juga diliburkan. Sebanyak 225 sekolah libur di Riau dan Sumatera Selatan. Contoh soal. Yang pertama, pada tanggal 4 Januari 2010 terjadi kejadian tanah bergerak atau soil crab di Taraju, Tasikmalaya. Tanah tersebut bergerak disebabkan oleh hujan lebat dalam sehari yang mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh dan labil. Prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf tadi adalah A. Distribusi, B. Interrelasi, C. Deskripsi, D. Korologi, E. Penyebaran. Coba difikirkan lagi, jawabannya apa? Nah, betul. Jawabannya yang tepat adalah B, interrelasi. Karena di sana menerangkan bahwa tanah bergerak dipicu oleh hujan lebat. Ini menandakan adanya hubungan sebab akibat. Contoh soal yang kedua, di pagi hari masyarakat Bandung mulai beraktivitas. Ada yang ke sekolah, ke pasar, ke kantor, dan tempat lain. Prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf tadi adalah A. Distribusi, B. Interrelasi, C. Deskripsi, D. Korologi, E. Penjelasan. Oke, tepat sekali. Jawaban yang tepat adalah A. Distribusi. Karena di sana memperlihatkan adanya sebaran tempat atau lokasi kegiatan penduduk, yaitu pasar, kantor, sekolah. Contoh soal yang ketiga, gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 memporak-porandakan
kota Aceh dan sekitarnya. Tercatat 100.000 jiwa meninggal dunia dan 50.000 lainnya hilang terbawa arus laut. Prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf tadi adalah A. Distribusi, B. Interrelasi, C. Deskripsi, D. Korologi, E. Penjelasan. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Deskripsi, karena di sana ada data statistik atau angka. Oke, soal yang keempat. Wartawan media cetak menulis peristiwa Gunung Merapi, Jawa Tengah dengan menjelaskan penyebab terjadinya persebaran daerah yang kena bencana, aliran lava, dan kerugian yang dialami penduduk dengan menggunakan tulisan dan gambar-gambar serta melaporkan keadaan penduduk di tempat pengungsian. Wartawan media dalam rangka mengungkap fenomena tersebut telah menggunakan prinsip A. Persebaran, B. Korologi, C. Interrelasi, D. Deskripsi, E. Interseksi. Oke, jawabannya adalah prinsip korologi, yaitu B. Oke, saya akan sebutkan kembali, saya ingatkan kembali kata kunci menjawab soal prinsip geografi terkait prinsip penyebaran, yaitu ada arah, sebaran, lokasi, atau titik. Ya. Interrelasi ada hubungan sebab akibat, baik itu alam dengan sosial, alam dengan alam, atau sosial dengan sosial. Diingatkan lagi materi yang tadi. Selanjutnya deskripsi, ada angka atau data statistik, gambar, grafik, peta, tabel. Prinsip korologi gabungan antara prinsip distribusi atau persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Oke, alhamdulillah. Semangat terus belajarnya. Terima kasih sudah mencoba dan terus memahami, merefleksikan, menganalisa, mempelajari pelajaran geografi bersama channel Geotiful Studio. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita jumpa lagi pada kesempatan ke depan, masih di channel Geotiful Studio, membahas materi-materi geografi, baik di kelas 10, 11, maupun kelas 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia selalu.